Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita akan memasuki pembahasan syurutu wujubi zakatiha. Ada beberapa syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat barang dagangan. Ya, jadi ada beberapa syarat ya. Ada beberapa syarat wajib sehingga orang tersebut yang memiliki barang ya wajib mengeluarkan zakat. Kalau tidak memenuhi syarat ini maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Syaratnya cuma ada satu, yaitu an yanuya biha at-tijarah, yaitu si pemilik barang tersebut dia meniatkan terhadap barang yang dia miliki at-tijarah, itu untuk diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya kalian memiliki barang lalu kalian berniat menjual barang lagi ke orang lain, maka terkena zakat. Tapi kalau kalian memiliki barang tidak ada niatan untuk diperjualbelikan, tapi untuk ya niatnya memiliki barang tersebut untuk kepentingan pribadi, untuk konsumsi pribadi, untuk jalan-jalan dan lain sebagainya, maka tidak terkena zakat. Jadi ya si pemilik barang tersebut meniatkan ya terhadap barangnya tersebut untuk diperjualbelikan. Saya mau ke pabrik beli beberapa mobil. Misalnya 20 mobil, niatnya adalah untuk dijual lagi ke orang lain, maka terkena zakat. Tapi kalau saya datang ke pabrik beli mobil tujuannya untuk kepentingan untuk saya, untuk jalan-jalan, bukan untuk diperjualbelikan, maka tidak terkena zakat. Begitu juga kalian datang ke Tanah Abang beli baju niatnya untuk dipakai, maka tidak terkena zakat. Berbeda kalau kalian beli baju banyak ke Tanah Abang niatnya dijual lagi di tempat tinggal kalian, maka terkena zakat. Wazalika bi an yaqsuda at-takassuba biha. Wazalika maksudnya adalah bi an yaqsuda, yaitu dia memaksudkan at-takassub, ya mendapatkan keuntungan dengan barang tersebut. Saya membeli barang ini lalu saya pengen mendapatkan keuntungan dari barang ini, yaitu dengan cara dijual, maka terkena zakat. Saya beli pakaian ini tujuannya adalah at-takasub. Saya bermaksud dari barang ini adalah ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan pekerjaan, ya. Lalu saya jual, maka terkena zakat. Wazalika, yaitu dia bermaksud at-takasub, ya mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Di kaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Kalau kalian niatnya terhadap barang tersebut untuk diperjualbelikan, maka terkena zakat. Tapi kalau kalian niatnya terhadap barang tersebut untuk bukan untuk diperjualbelikan, maka tidak terkena zakat. Wa idza nawa al-'uruda lit-tijarati summa ghayyara niyyatahu ila isti'mali inqata'a al-haulu. Ini ada sebuah kasus ya. Wa idza nawa al-'uruda, jika seseorang meniatkan urud terhadap barang tersebut yang ia miliki litijarah, untuk diperjualbelikan. Jadi kalau kalian di awal-awal ya berniat menjual barang tersebut, summa ghayyara niyatahu, kemudian beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, ya sebelum mencapai haul, ya karena yang namanya zakat barang dagangan ada hitungan haul juga. Summa ghayyara niyatahu, kemudian ia merubah niatnya sebelum mencapai 12 bulan, ya. Kemudian ghayyara, ia merubah niatnya ila isti'mal, untuk dipakai. Saya jual mobil. Niat saya beli mobil ini adalah untuk dijual. Tapi 5 bulan kemudian, ya 5 bulan kemudian semenjak ia beli barang tersebut, semenjak ia berniat menjual barang tersebut, 5 bulan kemudian karena mungkin tidak ada orang yang mau beli, akhirnya dia merubah niatnya. Daripada nggak ada yang beli, lebih baik mobil ini saya pakai. Lihat,
hitungan haulnya masih terputus apa masih tetap jalan? In qata'al haulu, hitungan 1 tahunnya atau hitungan 12 bulannya in qata'a, terputus. Nanti akan kita bahas ya, contohnya kayak gimana ya. Fa in 'ada ila niyyati tijarah bada'al haula min jadidin hina idzin. Fa in 'ada, kemudian jika dia ada kembali ya, kembali berniat ya menjual barang tersebut, apakah hitungan haulnya itu yang tadinya terputus ya dilanjutin lagi? Tidak boleh dilanjutin lagi. Bada al haula, maka ia memulai hitungan 12 bulannya itu menjadi din ya baru. Maksudnya adalah dia harus memulai hitungan 12-nya itu dari awal lagi ya, dari semenjak ia berniat lagi menjual barang tersebut. Hina izin, ketika itu. Illa an yaksuda at-tahayyula ala isqatiz zakati fala yanqati'ul haulu hina izin. Kecuali jika dia bermaksud at-tahayyul ya, pura-pura ya merubah niat. At-tahayyul artinya pura-pura merubah niat supaya isqat ya, supaya tidak supaya pura-pura ya merubah niatnya, tujuannya adalah isqat untuk menjatuh atau meniadakan kewajiban zakat terhadap orang tersebut. Ya, misalnya saya punya mobil, di awal-awal niatnya untuk dijual, tapi 5 bulan kemudian karena khawatir saya terkena zakat, akhirnya saya pura-pura merubah niat. Mobil ini saya niatkan buat saya pakai supaya saya tidak terkena zakat. Maka hal semacam ini perhitungan haulnya fala yanqati'ul haul, maka perhitungan 12 bulannya tidak terputus karena dia niat merubah niatnya itu bukan karena keperluan, bukan karena terpaksa, tapi dia merubah niatnya yang tadinya buat dijual lalu dia dipakai sendiri adalah supaya tidak terkena zakat. Paham ya? Maka hitungan 12 tahun 12 bulannya fala yanqati'u, tidak terputus ketika itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.